Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 110, 111, 110, 111 dan 112 ya. 112. Ini hadisnya kurang lebih sama sebenarnya. Yang mana ini kesohihan hadisnya juga derajat hadisnya tinggi, yang diriwayatkan dua imam besar Bukhari dan Muslim dengan satu sahabat yang sama, yaitu muttafaqun alaih. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajulu qala yaghtasil, muttafaqun alaih. Zada Muslimun faqalat ummu Salamata wa hal yakunu hadha qala na'am famin aina yakunu shibahu famin aina yakunu syabahu. Wa Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil mar'ati, mengenai seorang perempuan, tara fi manamiha, yang mana seorang perempuan tersebut bermimpi pada tidurnya, mayara rajulu, apa yang dilihat oleh seorang laki-laki, apa yang biasa terjadi oleh seorang laki-laki. Qala, maka Rasulullah bersabda, yaltasilu, maka istilahnya diwajibkan untuk mandi. Wazada Muslimun, ditambahkan oleh Imam Muslim, faqalat Ummu Salamah, Ummu Salamah berkata, wa hal yakunu hadza, apakah seseorang tersebut harus mandi kalau misalnya terjadi sesuatu hal seperti itu? Qala na'am, maka Rasulullah menjawab, iya. Famin aina yakunu syabahu, maka dari manakah anak seseorang tersebut mirip kalau tidak tidak terjadi hal seperti itu. Jadi kalau misalkan dia sudah keluar ketika berhubungan suami istri kayak gitu, kalau misalkan seseorang tersebut mimpi basah seperti itu, kemudian dia mengeluarkan air mani, maka dia wajib mandi besar. Nah, begitu juga kalau misalkan
dijelaskan juga di sini, Ummu Salamah juga mengatakan, apakah karena bermimpi kita harus mandi besar? Maka Rasulullah menjawab iya. Karena kejadian mimpi keluar mani itu adalah bagian dari kemiripan anak kita pada saat melakukan hubungan suami istri. Nah, sebenarnya kedua hadis ini yang diriwayatkan dari Anas kemudian ditambahkan oleh Imam Muslim adalah pertanyaan dari Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini adalah ibu dari Anas bin Malik. Nah, kalau kita sedikit belajar tentang sejarah para perawi hadis, sahabat Rasulullah SAW, Ummu Sulaim ini masuk Islam. Saya lupa itu peristiwanya pada saat apa, cuman beliau itu masuk Islam sudah akhir-akhir lah. Nah, itu suatu beliau mau masuk Islam itu mendapat pertentangan dari suami Ummu Sulaim itu sendiri, yaitu ayah kandung dari Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah yang memang waktu ibunya Ummu Sulaim ini masih menitipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah sebagai khodimnya Rasulullah, sebagai istilahnya membantu Rasulullah, itu masih masih kecil lah waktu itu. Nah, masih kanak-kanak. Jadi Ummu Sulaim menitipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika Ummu Sulaim ini memutuskan untuk masuk Islam, bergabung dengan Rasulullah, suaminya tidak setuju. Bahkan suaminya pergi ke negeri Sam, meninggalkan istrinya dan akhirnya meninggal dalam keadaan kufur. Jadi itulah yang uniknya dari hidayah itu sendiri. Karena apapun itu, sedekat apapun kita dengan seseorang kayak gitu, kalau misalkan kita melakukan sesuatu kebaikan, menyampaikan segala sesuatu kebenaran, kalau misalkan belum hidayahnya, tidak akan bisa. Nah, pada waktu Ummu Sulaim ini sudah muslim, status muslimah, pada waktu itu karena kecantikannya, Abu Thalhah kepincut ingin meminang Ummu Sulaim. Nah, pada waktu itu ya karena Abu Thalhah itu tertarik dengan kecantikannya, walaupun dia janda beranak satu kalau tidak salah, itu anak Anas bin Malik. Nah, cuman Abu Thalhah terpikat lah kayak gitu. Nah, kemudian dia melamar Ummu Sulaim. Pada waktu itu Abu Thalhah belum masuk Islam. Kemudian apa jawaban Ummu Sulaim kepada Abu Thalhah? Wahai Abu Thalhah, permintaan kamu itu sebenarnya tidak layak untuk aku tolak. Cuman karena aku muslimah sedangkan engkau kafir, maka aku tidak berhak untuk menerimanya. Dengan itu saya tidak berhak untuk menerimanya. Sedangkan yaum kamu sembah itu adalah tumbuhan yang hidup dari tanah. Itulah yang menjadi jawaban Ummu Sulaim. Terus kata Abu Thalhah, aku menawarkan sesuatu yang lebih, ya istilahnya bahasa sekarangnya begitulah. Apa yang akan kamu tawarkan? Emas dan perak? Enggak, wahai Abu Thalhah, kata Ummu Sulaim, aku tidak butuh itu. Aku cuma butuh keislamanmu untuk menjadi mahar pernikahanku, kalau kau istilahnya. Kemudian Abu Thalhah menyanggupi, dengan siapa kira-kira aku bisa melakukannya? Maka langsung dibawa dengan Rasulullah pinangan mahar Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim, yaitu dengan keislamannya
Abu Thalhah itu sendiri. Itu apa namanya, perjuangan dari kisah manis ya daripada kedua sahabat Rasulullah ini, Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim. Bahkan yang miris pada waktu itu yang membuat saya sedih ketika anak kesayangannya Abu Thalhah itu sakit keras pada waktu itu. Itu anak kesayangannya Abu Thalhah yang memang betul-betul dia cintai. Nah, sakit keras, dia khawatir, stres berat. Nah, pada saat dia sholat isya, Abu Thalhah sholat isya, anaknya itu meninggal dunia dan tidak selamat. Semua pembantunya Abu Thalhah waktu itu, Ummu Sulaim, sudah deg-degan ya kan, karena ini anak kesayangannya. Jadi Ummu Sulaim menenangkan semuanya, jangan sampai ada yang bicara selain daripada aku yang akan ngomong sama suami itu. Nah, kemudian Abu Thalhah datang ke tempat istrinya Abu Sulaim, kemudian dia menanyakan anaknya bagaimana keadaan anak. Aku tidak pernah melihat anak kita istirahat setenang ini, kata Sulaim. Jadi ya istrinya apa ya, bikin kopi, ya istilahnya minuman, kemudian menjamu suaminya gitu kan, melayani suaminya. Baru setelah tenang, Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Thalhah, suaminya, wahai suamiku, kira-kira kalau misalkan seseorang, kamu meminjam sesuatu kepada seseorang, yang mana seseorang tersebut datang memintanya kembali, apakah kamu rela untuk mengembalikannya? Ya, otomatis seperti itu. Kemudian Ummu Sulaim baru ngomong, anak kita sudah diambil oleh sang pemiliknya. Wah, itu langsung kaget, kok baru ngomong sekarang kayak gitu. Jadi ya itulah kisah dari perjalanan hidup kedua insan ini, yaitu Ummu Sulaim dan Abu Thalhah. Bahkan Ummu Sulaim ini adalah sahabat Rasulullah yang memang betul-betul dia berani pada waktu itu. Nah, di hadis ini sebenarnya adalah pertanyaannya Ummu Sulaim, yang mana perempuan pada waktu itu tidak berani, malulah untuk bertanya pada waktu itu. Nah, Ummu Sulaim menanyakan ini kepada Rasulullah. Innallaha la yastahi minal haq, bahwa sesungguhnya Allah tidak malu dari sesuatu kebenaran. Fahal alal mar'ati ghuslun idza tahmalat, apakah seseorang wanita itu wajib mandi apabila dia bermimpi? Qala, maka Rasulullah mengatakan, na'am, idza ra'atil ma, apabila kamu sudah melihat air. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, yang mana diriwayatkan juga ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dengan satu sahabat yang sama. Nah, itu sekelumit tentang cerita sahabat Rasulullah, Ummu Sulaim, Anas bin Malik, dan Abu Thalhah. Jadi Abu Thalhah itu adalah ayah tiri dari Anas bin Malik. Itu masalah hidayah. Jadi memang apapun itu sudah jalannya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya keluarga atau apa yang mungkin masih belum 100% menjalankan Islam, itu memang sudah takdir ya, sudah memang jalan hidayahnya seperti itu. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan berprofesi sebagai ustadz dan lain sebagainya, cuman keluarga masih belum ya mengikuti apa yang kita, ya lempeng saja, jalani saja. Tidak ada syarat bagi kita untuk berhenti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita lihat makna keseluruhannya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bentuk rupa janin dalam rahim menurut gambaran yang dia kehendaki. Ada kalanya anak mirip,
dengan ayahnya atau dengan pamannya. Dan ada kalanya mirip dengan ibunya atau paman dari pihak ibunya. Air mani siapa saja di antara keduanya dapat mengalahkan yang lainnya, maka yang menanglah yang akan mirip. Hal ini merupakan salah satu antara mukjizat Rasulullah SAW dalam mengetahui tentang fase yang dialami oleh janin tersebut. Ini fiman aina yakunu syib. Nah, dari manakah janin tersebut anak tersebut nanti akan menyerupai seperti itu. Rasulullah SAW mewajibkan mandi kepada wanita yang mengeluarkan air mani dalam mimpinya, sebagaimana yang diwajibkan pula bagi laki-laki, karena sesungguhnya wanita tersebut merupakan belahan dari laki-laki. Nah, kalau kita analisis lafadznya adalah taro fi manamiha ma yara rajulu. Taro fi manamiha ma yara rajulu di sini adalah dalam mimpinya wanita mengalami seperti apa yang dialami oleh laki-laki, yaitu hubungan seksual, tetapi dengan syarat hendaknya ia melihat air mani ketika terbangun dari tidurnya. Jadi air maninya betul-betul keluar. Nah, air mani wanita berwarna kuning. Terkadang bertelur berkat kekuatannya. Air wanita mempunyai dua pertanda khusus yang dapat diketahui melalui salah satunya. Pertama, baunya yang sama dengan bau air mani laki-laki, seperti adonan roti yang masih mentah. Yang kedua, merasakan nikmatnya ketika keluar. Kemudian disusul dengan meredanya syahwat. Jadi kalau kita syahwat kita lagi tinggi-tingginya, kemudian keluar air mani, maka syahwat kita kemudian reda. Ini salah satu yang dijelaskan pada lafaz taro fi manamiha ma yara rajulu. Kemudian qala taghtasil. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Ummu Sulaim seperti berikut. Apakah wanita wajib mandi apabila ia bermimpi mengeluarkan air mani? Rasulullah menjawab, ya, apabila dia melihat adanya air mani. Famin aina yakunu syibhu, maka dari manakah ia mirip nanti? Istifham di sini min itu adalah istifham. Min di sini harfu jar. Nah, istifhamnya itu dalam kalimat mengandung makna sanggahan dan sekaligus sebagai pengakuan bahwa anak itu ada kalanya mirip dengan ayahnya atau pamannya, dan ada kalanya mirip dengan ibunya atau saudara-saudaranya. Jadi air mani siapa yang dapat mengalahkan yang lain di antara kedua air mani itu, maka anak tersebut akan menyerupai seseorang tersebut. Kemudian fikih hadisnya adalah wanita pun mimpi mengeluarkan air mani sama halnya dengan kaum laki-laki. Jadi ya kodratnya ya sama seperti itu. Kemudian wanita tidak mewajibkan mandi kecuali dia melihat adanya air mani yang keluar. Yang ketiga adalah pengakuan yang menyatakan bahwa anak itu ada kalanya mirip dengan seorang ayahnya atau mirip dengan ibunya. Apabila air mani salah seorang dari antara keduanya mendahului air mani yang lainnya, maka anaknya akan mirip dengannya. Yang keempat, seorang wanita diperbolehkan meminta fatwa mengenai hal yang sulit baginya dalam masalah agama. Ya, pertanyaan ini sebenarnya agak tabu ditanyakan oleh sahabat-sahabat wanita dikala itu ketika menanyakan kepada Rasulullah. Tapi Ummu Sulaim dia langsung belak-belakan. Innallaha la yastahi minal haq
fahal 'alal mar'ati ghuslun idza tahmalat, maka Rasulullah menjawab, na'am. Seperti itu yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Jadi beliau kalau bagi wanita manapun kalau misalkan itu menyangkut menyangkut masalah pribadi wanita, bisa ditanyakan sebenarnya, meskipun itu malu untuk ditanyakan, itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang kelima, perhatian yang sangat dari sahabat wanita dalam memperdalam ilmu agama. Salah satunya adalah Ummu Sulaim. Nah, di antara Ummu Sulaim, kemudian Aisyah, istri Rasulullah, dan beberapa wanita muslimah yang lain. Nah, yang hebat juga itu Hindun. Itu sahabat Rasulullah yang memang betul-betul berjuang habis-habisan demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Itu semua dari kealfaan dari saya pribadi, minimnya ilmu yang saya punya, referensi yang saya punya. Kemudian apabila ada kesalahan yang teman-teman temukan, baik kesalahan kata-kata dan lain sebagainya, atau mungkin ada referensi yang mungkin teman-teman bisa sampaikan, bisa nanti diaturkan di kolom komentar. Silahkan, saya butuh kritikan, masukan dari teman-teman semua, karena jujur ya, sebagaimana selalu saya ulang, kalau yang namanya kita sudah sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sudah wajib, sudah siap dikritik dari sudut manapun itu. Jadi kalau misalkan masalah hadis, itu tidak ada yang namanya prasangka baik. Masalah hukum itu tidak ada prasangka baik. Kalau misalkan saya salah di dalam menyampaikan hadis, hadis sahih, hadis dhaif, kemudian saya bilang hadis sahih gitu, tanpa melihat tanpa menganalisis ini perawinya seperti apa dan lain sebagainya, maka itu bahaya kalau misalkan ini. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau itu hadis yang mana hadis itu kemungkinannya dhaif, maka kita harus cek betul-betul, jangan sampai kita gampang untuk mensahihkannya itu. Nah, ini untuk pada ilal amal misalkan gitu. Nah, padahal kita tidak ngecek dulu nih, ini dhaifnya seperti apa. Kemudian ini bisa dikomparasikan dengan hadis sahih yang seperti apa untuk menjadi fadailul amal itu. Nah, kalau misalkan itu nanti hadis dhaif tersebut bertentangan dengan hadis yang lebih sikoh, yang lebih sahih, nah itu akan jadi masalah, sedangkan kita tidak menerangkan sedari awal secara rinci. Nanti ujung-ujung teman-teman pakai untuk berhujah, kemudian gunakan untuk melakukan teman-teman amalkan, itu bahaya. Itu makanya hadis dhaif memang perlu dikaji, betul-betul disimak, dikaji sejauh mana kekuatan dari hadis tersebut. Jadi jangan asal sembarang ini. Nah, bagaimana kalau misalkan kita yang awam menyampaikan hadis, kayak saya kan pribadi istilahnya awam. Ya, jujur aja saya mengambil yang pertama kali itu kitab-kitab yang masyhur, kayak misalkan Kutubus Sab'ah. Nah, Kutubus Sab'ah itu hadis yang 9 itu mulai dari Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Abu Daud,
Ibnu Majah, An-Nasai, kemudian Al-Muwatta, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, kemudian At-Tirmizi, dan imam-imam yang lain. Kemudian di situ juga saya biasa kalau ada waktu itu ngecek-ngecek juga, kayak misalkan Sahih Ibnu Huzaimah kayak gitu. Nah, Sahih Ibnu Huzaimah juga saya ini, dan memang saya juga banyak melihat juga bertanya juga biasanya sama-sama ustadz-ustadz yang memang ahli di bidangnya, ahli hadis seperti itu. Itu sih. Nah, jadi teman-teman ya bisa ini bisa menyampaikan hadis. Cuman ingat, kalau saya sih secara teorinya, kalau misalkan saya menyampaikan hadis itu runtut dengan kitab-kitabnya. Itu kalau misalkan itu awam lah bagi saya, kayak misalkan Sahih Ibnu Huzaimah halaman berapa, kemudian di hadis nomor berapa, seperti itu. Nah, lain kalau misalkan yang sudah masyhur kayak kitab Bulughul Maram, itu tidak ada masalah. Jadi kita taklid dengan kitab ini sudah tidak ada masalah, karena kitab ini pun juga sudah ditahrij berkali-kali oleh beberapa ulama-ulama hadis, dan memang ini sudah ya umum lah dipelajari di kalangan pesantren. Jadi meskipun hadis ini ada hadis dhaif, itu juga sebagai penyokong daripada hadis-hadis yang sahih sebagai fadhailul amal itu. Jadi kalau rentetan hadis itu ada banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan kalau dari sisi hukum, ada yang namanya hadis itu, kalau di dalam kitab Sahih Bukhari yang saya pelajari itu ada, kalau di bab itu hadis yang pertama itu hadis usuli, itu hadis yang memang dia penting untuk usul daripada hukum fikih itu sendiri. Kemudian 2, 3 dan seterusnya itu hadis syawahid mutaba'at. Hadis syawahid mutaba'at itu hadis penyokong daripada hadis usul itu sendiri. Bagaimana prakteknya, kemudian apa pelaksanaannya itu dibahas di situ. Kapan kita melaksanakannya itu dibahas biasanya selain daripada hadis usuli, kemudian di situ adalah hadis syawahid mutaba'at. Kemudian kalau misal ada yang dhaif di beberapa kitab, kayak misalkan kitab Bulughul Maram itu fadhailul a'mal, untuk kita istilahnya kelebihan kita dalam berbuat baik. Jadi kalau misalkan Allah memberikan pahala, ganjaran dan lain sebagainya, ya itu memang sudah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya sudah tidak ada masalah. Seperti halnya kalau misalkan Imam Nawawi mengumpulkan hadis 40 di dalam hadis Arba'in. Itu barang siapa yang menjaga hadis 40 hadis pada dadanya, kalau saya lupa itu konteks hadisnya, tapi itu hadis itu tidak kuat, tapi umum diamalkan oleh ulama-ulama hadis di dalam menyusun hadis 40. Kalau misalkan dapat pahala, saya sudah buat ini, sudah susun hadis 40, kalau tidak pun juga tidak ada masalah. Itu yang namanya fadhailul amal. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.